Ibu yang saya muliakan, kita ingin mengambil pelajaran dari ayat ataupun surah yang kita baca ini. Kita ingin melihat secara sederhana makna yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ini. Ini surah yang namanya tak tercantum dalam ayat, ya kan? Kalau surah Al-Lahab kan ada dari ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, dengan ketiga ya. Tapi juga ada juga yang mengatakan surah Tabbat. Tetapi surah Al-Ikhlas ini tak kita jumpai mulai dari ayat pertama sampai ke-4 menyebutkan kata ikhlas. Kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas? Salah satu alasannya karena surah ini menjelaskan tentang Allah. Jadi hati kita harus meyakini Allah sebagai Tuhan. Maka disebutlah surah ini dengan surah Al-Ikhlas. Jangan ada yang lain di hati kita kecuali Allah. Kemudian kita lihat bunyi yang pertama, Qul huwallahu ahad. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini, datanglah orang jahiliyah, orang kafir. Muhammad ceritakan dulu sama kami silsilah Tuhan. Selama masa kita ngajak tabung boleh itu. Siapanya Tuhan itu? Karena dalam ayat yang lain Allah ayat menceritakan Rabbul. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Rabbulnya katanya. Siapanya Tuhan itu? Kalau kalian bilang cerita Tuhan, kami juga Tuhan kami ada. Kami Tuhan kami banyak, kata mereka. Lata, ya kan? Uzza mana? Mereka memahami ini Tuhan yang tiga ini Tuhan perempuan, wanita. Penjelasan mereka seperti itu. Lata itu perempuan. Mereka meyakini Tuhan laki-laki dari si Lata ini adalah Allah. Tapi bukan Allah yang kita imani. Namanya mereka buat itu. Uzza, mereka juga meyakini itu perempuan. Tuhan laki-lakinya siapa? Aziz. Mana mereka yakini itu Tuhan perempuan, laki-lakinya siapa? Mannan. Maka mereka tanya sama Nabi, jelaskan sama kami dulu macam mana cerita Tuhanmu itu. Maka turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah apa artinya? Jangan kita katakan satu. Kalau satu bahasa Arabnya wahidun. Wahidun baru satu. Kalau ahad satu-satunya. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Berarti kalau satu-satunya tak ada lagi Tuhan selainnya. Kita menyebut bahasanya Esa. Begitu ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Tak ada lagi Tuhan selain Dia. Andaikan pun ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, maka tidak pantas dia dijadikan Tuhan. Tuhan kita itu kan disebut namanya Allah, punya alasan. Sama halnya ketika kita menyebut seseorang dengan panggilan khusus, itu pasti ada sebabnya. Contoh, ada orang suka menderma, ringan tangannya,
untuk berbagi. Kita kan menyebut dia dengan sebutan dermawan, ya kan? Dermawan, oh itu bapak itu dermawan itu. Padahal nama dia bukan si dermawan, tapi karena kepemurahannya kita menyebut dia orang dermawan. Nah, Allah ini pun kenapa disebut Allah? Karena kemampuannya dalam mencipta. Makanya coba kita lihat ayat Al-Quran. Ketika ia ingin menceritakan ciptaan, maka mengawalinya dengan kata Allah. Jadi Allah itu maknanya Maha Pencipta. Tak ada yang sanggup mencipta seperti Tuhan kita itu. Itu makanya disebut Allah. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu itu sebenarnya, maka dijawablah Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, tak ada selainnya. Jadi kalau ada orang meyakini ada lagi Tuhan yang pantas selain Allah, itu menunjukkan kedangkalan pengetahuan dia. Jadi itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan kita itu disebut dengan Allah karena kehebatan pencipta. Inilah kita yang hadir di sini. Berapa banyak kita di masjid ini? Ada nggak wajah yang sama persis? Tak ada. Satu ayah, satu mama, satu rumah, makanannya sama, ya kan? Wajahnya tak sama. Tapi untunglah memang ya kan Pak, kalau sempat sama pula wajah itu semua, pulang bapak ke rumah tak tahu bapak mana istri bapak, tak tahu lah. Ibu itu juga. Coba kalau sempat ibu tak kenal istri suami-suaminya, asal manggil abang aja, rupanya sama abangnya. Itulah kehebatan Allah. Maka dikatakan Allah. Sehingga kalau kita sholat tidak boleh diganti dengan kata atau asmaul husna yang lain. Tetap harus mengucapkan kata Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Karena satu-satunya yang menjadi kebanggaan Tuhan kita namanya adalah Allah. Kita jangankan menciptakan dunia ini, buat beras sebutir aja tak ada misalkan, tapi Allah sanggup. Malah beras itu macam-macam namanya, cuma kita yang tabalkan, yang ciptakan tetap Tuhan. Ada beras yang keras, ada yang sedang, ada yang lembut, ada yang buruk, ya kan? Allah itu yang buat, maka disebutlah namanya Allah. Siapa Tuhanmu, kata orang kafir itu? Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah itu namanya, Ahad itu sifatnya. Ahad. Tak ada lagi Tuhan selain Dia. Makanya Bapak Ibu, setelah dijelaskan Tuhan kita Esa, dipertegaslah kembali oleh ayat yang kedua. Itulah indahnya Al-Quran. Tuntas pembahasan itu, tuntas. Coba kita lihat agama lain. Ketika mereka menceritakan Tuhannya, yang panjang penjelasannya. Oh Tuhan kami itu maksudnya begini. Oh yang panjang, kita enggak. Allahu Ahad, selesai. Esa, apa maksud Esa? Satu-satunya. Karena kalau kita katakan satu, berarti ada angka sebelumnya, ada angka sesudahnya. Makanya tak boleh menggunakan kata satu kepada Tuhan. Ada ulama yang mengatakan kafir, tegas betul. Kenapa? Berarti dia menghilangkan sifat mukhalafatul hawaditsnya Allah. Allah itu kan tidak punya awal, tidak punya akhir. Baik dari segi wujudnya, baik dari segi penyebutan istilahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan saya satu, berarti dia nggak paham masalah ilmu ketuhanan. Jadi nggak boleh dibilang satu, Esa.
boleh itu. Tunggal boleh itu. Satu-satunya cocok. Kemudian ayat berikut, Allahus Samad. Allahus Samad. Jadi Allah tuh, andaikan dikurangi satu hurufnya, tetap tertuju, tetap kepada Dia. Itulah hebatnya namanya Allah. Itu kata ada alif di awal, ya kan? Allah ada alif di awal. Kalau ada alifnya dibaca Allah, tetap jelas tujuannya kepada Tuhan. Tapi kalau alifnya dibuang satu, apa jadinya? Lillah, tetap Allah juga. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, tetap ke Allah. Dibuang lamnya, apa jadinya? Lahu, tetap ke Allah juga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dibuang lamnya, tinggal huwa Allah. Tapi coba, tak usah dulu kita sebut nama agama yang sekarang. Dulu ada orang mengaku dirinya Tuhan, namanya Fir'aun. Coba buang huruf fa. Fir'aun, maka dia lagi itu. Itulah Tuhan kita itu. Makanya Bapak dan Ibu, beruntunglah kita dipilih Allah, kita menjadi orang yang memeluk agama Islam. Tuhannya bisa dipelajari. Maka apa kata Ali radhiyallahu wajah? Andaikanlah ku jelaskan pemahamanku tentang ketuhanan kepada kalian, kalian menganggap aku kafir, padahal karena dalamnya ilmunya Ali radhiyallahu wajah. Jadi masalah ilmu ketuhanan itu bisa didalami asal memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Apa maksud bergantung di sini? Allah lah yang menjadi tempat kita mengadu, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita berharap. Jadi kalau Bapak Ibu berharap kepada anak, bersiaplah untuk kecewa. Kalau kita berharap kepada saudara, bersiaplah untuk kecewa. Kalau kita ingin mendapatkan kepuasan, berharaplah kepada Allah. Allahus Samad. Kadang ada seorang ibu ketika diuji, meninggallah suaminya, goncanglah pikirannya, karena selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah suami. Begitu suami meninggal, apalah yang terucap di lidahnya? Macam mana lah kita? Makan apa kita? Bapak Ibu, makan itu urusan Tuhan. Orang Indonesia makanannya nasi. Jadi kalau meninggal suaminya, bukan makan batu padas itu, tetap makan nasi juga. Cuman kan begitu hilang kan berproses. Sedangkan tangan saja luka berproses supaya sembuh. Luka tangan kita ini ada waktu beberapa hari baru sembuh dia. Apalagi lah musibah dalam bentuk kematian, punya proses, tapi pada akhirnya akan tuntas dibuat Allah. Jadi Allah tempat bergantung, Allah tempat kita berharap. Jadi kalau berharap kepada manusia, ternyata manusia juga banyak kebutuhan. Bahkan ada ulama mengatakan seperti ini: ketika kita masih hidup, kita punya kebutuhan, tapi ketika seseorang telah meninggal dunia, bahkan dia lebih leluasa menolong keluarganya yang masih hidup. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana penjabarannya? Ketika saya tanya, cukup sampai di situ katanya. Kalau waktu hidup dia kan banyak tugas, kayak dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus segala-galanya. Tapi kalau suami itu yang soleh, begitu dia meninggal dunia, ternyata
dia banyak kesempatan untuk membantu keluarga. Begitu menurut mereka, tapi saya tak paham kemana arah penjelasan itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian selanjutnya di ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya orang tua dan dia juga tidak punya anak. Ya kan? Itulah Allah gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu punya keturunan, ada anaknya, seperti yang dituduh oleh agama lain, maka tanggal imannya. Jadi kalau orang jahiliyah itu dulu, mereka meyakini anak perempuan Tuhan itu malaikat. Mereka meyakini begitu. Tuhan itu punya anak perempuan, itulah malaikat. Kemudian anak laki-lakinya mereka yakini itulah para nabi itu, anak Tuhan katanya, para nabi. Makanya salah satu agama mengatakan Isa itu anaknya Tuhan, anak laki-lakinya Tuhan. Jadi kita tetap meyakini bahwa Allah itu tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Kita ini manusia ini, kalau disamakan kita dengan makhluk yang lain, kita pasti tak setuju. Padahal sama-sama ciptaan Tuhan ya. Sama-sama ciptaan Tuhan saja kita tak mau kadang disamakan dengan yang lain. Seorang ibu keberatan dia kalau disamakan dengan ibu-ibu yang lain. Rupanya ada ibu-ibu asal wirid selalu cari sudut. Begitu sampai di sudut dia langsung tidur. Ya kan? Datanglah suaminya, kulihat kau macam ibu yang itu, tengok katanya. Asal makan langsung tidur katanya. Disamakan sama yang sama saja kita tak mau. Padahal sama-sama ibu, sama-sama satu kampung, sama-sama satu perwiritan. Terus di rumah bapak tulah namanya ibu Aspen, asal pihak modal. Ya kan? Mana lah mau kita itu? Apa kita? Apalagi Tuhan, apalagi Allah. Enggak layak dikatakan Allah punya anak, sangat tidak pantas. Enggak pantas sebab itu, ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya tak ada sedikit pun kesamaan kita dengan Tuhan. Tak ada sedikit pun kesamaan. Kita lihat contoh sederhana. Allah memiliki sifat irodah. Masih ingat Bapak Ibu arti irodah? Berkehendak, keinginan, kemauan. Allah memiliki sifat irodah dan manusia juga pasti ada keinginan. Tapi di manakah letak perbedaan antara keinginannya Allah dengan keinginannya manusia? Kalau Allah keinginannya dalam mencipta, maka ketika Allah menginginkan menciptakan sesuatu, pasti jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Iradatnya Allah itu dalam hal mencipta. Ketika dia menginginkan menciptakan sesuatu, itu pasti jadi. Tapi kalau manusia keinginannya bukan mencipta, tapi memiliki. Memiliki. Ibu-ibu ingin memiliki, bapak-bapak juga ingin memiliki. Cuman keinginannya berbeda. Kalau ibu-ibu keinginannya mungkin pakaian yang cantik, ada perhiasan.
Kalau bapak-bapak keinginannya samsu, sempurna, begitu. Sama-sama punya keinginan. Ada lagi keinginan yang sifatnya pribadi. Jadi nampak jelas bahwa apa yang dikatakan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada sedikit pun kesamaan kita dengan Allah. Tak ada kesamaan. Allah melihat dengan basar, tapi basar yang saya maksud di sini bukan basar yang dimasakkan ya. Karena adanya basar di gulai kan, gulai hijau. Oh, ini sambat hijau basar katanya. Allah melihat dengan sifat basar. Kalau kita melihat dengan apa? Dengan kedua mata. Sama-sama melihat, tapi daya pandang Allah tidak terjangkau. Kita hanya bisa melihat yang ada bendanya, dan kita bisa melihat kalau tak terlalu jauh dari kita, dan kita bisa melihat kalau tak ada penghalang. Kenapa begitu? Karena kita melihat dengan mata. Tapi kalau Allah melihat dengan sifat basar, maha melihat, itu makanya Allah bisa melihat semua makhluk yang ada, baik yang hidup di lautan, yang hidup di daratan, yang hidup di udara, yang hidup di dasar tanah. Semua nampak Allah. Bahkan apa yang terlintas di hati kita, Allah tahu. Karena Allah melihat bukan dengan kedua mata, tapi Allah melihat dengan sifat basar. Maka wajar kalau Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sama dengan Allah walau seujung kuku. Makanya kita jangan berlagak dari Tuhan. Ini karena kita kan sombongnya luar biasa. Sombong itu siapa? Allah. Jadi Allah itu memiliki sifat, memiliki pakaian kebesaran, pakaian kebanggaan. Mana pakaian kebanggaan Allah? Sombong. Itu pakaian kebesaran. Kalau lihat kalau wali kota, pakaian kebesarannya kan ada ya, pakaian dinasnya. Di sebelah kanan itu ada macam jempol besar, ya kan? Itu pakaian kebesaran dia. Jangan ada yang pakai itu. Kalau sempat ada yang pakai itu, apa kata orang? Ini gila wali kota. Gila-gila wali kota. Kalau wali kotanya salah, wali kota gila. Kan gitu kan? Ini gila-gila wali kota itu. Pakaiannya tak cocok. Makanya orang yang memakai pakaian kebesaran Allah akan dihinakan Tuhan. Orang yang sombong dan angkuh akan mendapatkan hina. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Atas salah dan hilaf saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tadahkan kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana waj'alna min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna ya Allah min ahli asy-syarri wal ghair. Anta waliyuna wa waliyyu kulli khair, ya man ala kulli syai'in qadir. Ya rabbana waj'alna wa ahlina muqimas shalah